Salam cerdas, sahabat cerdas. Kembali bersama kami BPSDM Kumham TV. Kami informasikan bahwa pada hari ini, Selasa 24 September tahun 2024, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM melaksanakan kegiatan penutupan pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama mekanisme PNBP dan penutupan pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan ahli muda angkatan 7. Kegiatan pelatihan ditutup oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Bapak Cenohar Susatyo Kartiko, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPSDM Kumham TV. Sahabat cerdas, kegiatan penutupan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing instansi pembina jabatan fungsional, yaitu perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan pada kesempatan tersebut, BPSDM Kumham TV menyempatkan diri untuk mewawancarai perwakilan dari masing-masing pembina jabatan fungsional tentang pesan dan harapan terhadap peserta. Peserta meminta testimoni peserta terkait dengan penilaian peserta terhadap sarana dan prasarana selama mengikuti pelatihan, penilaian terhadap penyelenggara pelatihan, dan penilaian terhadap kurikulum pelatihan. Berikut wawancara kami. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Ibu izin harapan Ibu untuk para peserta perancang yang ditutup hari ini, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Buat teman-teman perancang peraturan perundang-undangan yang hari ini akan selesai menjalankan tugasnya menjadi peserta pelatihan perancang peraturan ahli pertama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sudah selesai melaksanakan tugasnya. Dan saya sangat berharap teman-teman perancang itu, walaupun teman-teman itu sudah menjadi perancang dan hari ini adalah proses selanjutnya untuk lebih kuat posisi perancangnya, saya berharap teman-teman perancang semuanya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perancang peraturan perundang-undangan dengan lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah jadilah perancang peraturan perundang-undangan yang beretika. Saya juga pernah menyampaikan dalam proses pembelajaran waktu itu bahwa perancang itu harus seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Artinya dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Tapi merunduk bukan berarti dia semakin rendah, tapi justru semakin dibutuhkan. Karena padi itu beras itu dibutuhkan oleh semua orang untuk makan. Jadi itulah harapan saya, jadilah perancang peraturan perundang-undangan yang baik, yang handal, yang luar biasa, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Demikian. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pesan dan harapan untuk para peserta pemilu kemasyarakatan yang ditutup hari ini. Kami, perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memberikan pesan dan harapan kepada peserta Diklat PK Muda Angkatan 7, agar dapat mengimplementasikan dengan baik apa yang telah didapat dari pembelajaran selama pendidikan dan pelatihan ini, terus mengasah kemampuan dan menambah wawasan segala sesuatu hal yang terbaru berkaitan dengan paradigma hukum kita, ya, undang-undang pemasyarakatan terbaru, KUHP yang terbaru. Kita harus siap dan mengasah terus kemampuan serta keterampilan sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan, bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Yang penting adalah semangat terus belajar. Untuk Ibu, pesan dan harapan? Ya, baik, terima kasih. Pesan dan kesan saya terhadap PK yang akan ditutup hari ini, jangan bosan-bosan, tetap terus belajar. Karena ilmu yang didapat tidak hanya berhenti di situ saja, dan yang terpenting adalah bisa menularkan ke teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti diklat. Jadi tidak hanya terputus sampai di peserta diklat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat pagi, perkenalkan saya Tahta Kurniawan dari pemerintah daerah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya peserta pelatihan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, mekanisme PNBP, Angkatan 3 tahun 2024.
Dalam mengikuti pelatihan perancang ahli pertama ini, saya memiliki kesan dan pesan yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada penyelenggara yang telah berkontribusi sangat luar biasa, dan juga teman-teman semua yang juga sangat semangat buat belajarnya. Dan selama mengikuti pelatihan ini, penyelenggara dan maupun teman-teman dari BPSDM sangat memberikan fasilitas yang luar biasa buat peserta pelatihan, dari mengakomodir semua aspirasi dari teman-teman semua, terus mengatur semua jadwal yang sangat luar biasa. Dan untuk pengajar, semua pengajar sangat profesional, dari BPSDM sendiri, dari Ditjen PP sendiri, dan Bapak Ibu pengajar sangat luar biasa, sangat profesional, dan memang sangat luar biasa di bidang perancang peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, saya berpesan untuk peningkatan dan evaluasi pelatihan ini, mungkin yang bisa ditingkatkan lagi dari magangnya ya. Kalau saya pribadi, magangnya perlu ditambah lagi lah untuk di DPR, mungkin di MA mungkin, dan itu juga melatih dan memberikan insight untuk teman-teman nanti perancang ahli pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Duyarto Berman Gunadi dari instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya peserta pelatihan perancang peraturan perundang-undangan mekanisme PNBP tahun 2024. Ingin menyampaikan kesan-kesan selama penyelenggaraan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan ahli media tahun 2024 ini. Yang pertama, dari sisi penyelenggara, sangat apresiasi karena penyelenggara sangat membantu kami dari proses pembelajaran sampai dari awal hingga akhir, serta membantu kami mendukung untuk tugas-tugas yang diberikan. Dari sisi sarana prasarana, saya juga memberikan penilaian yang sangat baik karena sarana di sini cukup membantu kami dalam menunjang pembelajaran di kelas. Begitu juga tenaga pendidik di sini memang yang benar-benar kompeten di bidangnya, khususnya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dari sisi kurikulumnya, mungkin di sini beberapa masukan, salah satunya mungkin untuk kunjungan bisa ditambah untuk kita melihat secara langsung di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi bagaimana persidangnya, serta rapat-rapat di DPR. Tapi secara keseluruhan kurikulumnya sudah cukup membantu kami untuk menambah pengetahuan kami, wawasan kami di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Hanifatul Uma. Saya peserta pelatihan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya ingin menyampaikan pesan kesan saya mengikuti pelatihan perancang peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya merasa sangat senang karena penyelenggara di sini sangat ramah, kemudian penyelenggaranya sangat profesional. Dilihat dari responsivitasnya sangat cepat ya. Jika kita ada keluhan, kemudian jika ada perubahan jadwal, itu sangat cepat. Kemudian selanjutnya dari segi sarana prasarana saya sangat mengapresiasi karena kebersihan sangat baik, kemudian di kelas fasilitas kami juga baik. Di asrama pun dari segi makanan juga sangat bervariasi menunya. Selanjutnya kalau dari segi kurikulum, saya merasa kurikulumnya sudah sangat lengkap mengikuti perkembangan zaman, kemudian masih terdapat beberapa evaluasi. Kalau dari segi kurikulum, kalau menurut saya perlu ditambahkan kegiatan magang di DPR,
melihat secara langsung bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlu ditambahkan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi agar kita bisa melihat langsung persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Angkatan 7, nama saya Vika Isabilian dari UPT Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pati. Selama saya mengikuti kegiatan Diklat PK Muda ini, saya merasa sangat senang. Kemudian saya juga mengapresiasi penuh untuk penyelenggara yang sangat memberikan kemudahan-kemudahan. Apabila ada perubahan jadwal, disampaikan dengan sangat baik. Kemudian sarana prasarana selama kami berada di BPSDM cukup memuaskan karena semua keluhan kami ditanggapi dengan baik. Apabila ada kekurangan langsung ditanggapi dengan baik. Untuk makanan juga luar biasa. Kemudian untuk kurikulum juga kami mengapresiasi sehingga harapan kami dapat diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selanjutnya. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Octavianus R. Batubara. Saya berasal dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jayapura. Saya sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli muda. Saat ini saya sedang mengikuti Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda yang dilaksanakan di Balai Diklat BPSDM Depok. Saya sangat merasakan hal yang luar biasa yang saya terima, baik itu secara online yang kami ikuti dan juga secara klasikal. Pertemuan kami ketika lewat Zoom itu sangat banyak memberikan pemahaman baru, banyak memberikan motivasi baru kepada kami terkait ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari para widya suara. Demikian juga dalam pertemuan klasikal yang kami ikuti selama berada di BPSDM ini, kami banyak dibina, diajari, kami banyak dibentuk, dan kami yakin itu akan sangat bermanfaat dalam kami menjalankan tugas-tugas kami sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan. Untuk catatan kami terkait penyelenggaraan mengenai sarana dan prasarana, kalau bisa kedepannya harapan kami tentu pasti akan lebih baik lagi. Yang kami rindukan kiranya kegiatan ini dapat berlangsung secara kontinu, karena masih banyak tunas-tunas muda pengayoman pembimbing kemasyarakatan yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pembimbing kemasyarakatan. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di tempat ini, kami rasa cukup baik. Kami diperhatikan dengan baik, mulai dari tempat tinggal, penginapan, makan, minum, istirahat kami sangat diperhatikan dengan baik oleh panitia penyelenggara. Dan yang menjadi harapan kami ke depannya, kiranya BPSDM semakin lagi memberikan kontribusi yang terbaik bagi tunas-tunas pengayoman, sehingga bekal yang kami terima dari setiap pembelajaran, dari setiap materi-materi yang kami dapatkan, kami percaya bahwa itu akan menjadi modal yang besar, sehingga dalam pelaksanaan tugas kami di kemudian hari, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mungkin demikian testimoni yang bisa kami sampaikan, dengan ucapan selamat bertugas dan selamat berkarya bagi kita semua. Salam dari PK Muda Angkatan 7 tahun 2024 Nusantara, menyala PK-ku. Terima kasih. Saya Ari Susanto dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon, peserta pendidikan dan latihan pembimbing kemasyarakatan ahli muda angkatan ke-7 tahun anggaran 2024. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPSDM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam proses pendidikan dan pelatihan ini dengan metode blended learning. Ini merupakan terobosan yang sangat bagus, inovasi yang tentu menjadi satu
menjadi sesuatu yang bagus dalam pengembangan keilmuan dari setiap PK yang ada di seluruh Indonesia. Terkait dengan penyelenggaraan, BPSDM telah menyelenggarakan ini dengan sistematis, memudahkan bagi kami untuk belajar dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga kami juga tidak kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya untuk ke depan mungkin bisa lebih dikembangkan lagi dan bisa diikuti lebih banyak peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, demikian informasi BPSDM Kumham TV hari ini. Semoga bermanfaat. Salam adaptif.